di channel Ayo Naik Kelas. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis, SWOT ya, yang baru dengar SWOT analysis. SWOT analysis ini adalah sebuah metode analisa yang diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960 sampai 1970-an. Jadi SWOT ini adalah akronim dari strength, S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan T-nya ada threat. Strength itu adalah kekuatan, W-nya weakness, itu W-nya adalah kelemahan, O-nya opportunity atau peluang atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Ya, kita akan membahas bagaimana menggunakan SWOT analysis. Pastikan tonton sampai habis. Apa sih sebenarnya analisis SWOT itu? Jadi, SWOT analisis ini adalah metode untuk menganalisa strategi di mana sebenarnya kita berada. Apakah itu perusahaan, apakah itu tim atau organisasi atau personal diri kita. Sekarang kita posisinya lagi di mana sih? Kita di titik yang mana sih? Seperti itu. Ini bisa digunakan untuk menganalisa menggunakan metode SWOT analysis. Oke, dalam SWOT analysis biasanya itu dikategorikan menjadi satu buah tabel yang di situ ada 4 kolom, yaitu tabel kolom strength atau kekuatan, ada kolom weakness atau kelemahan, ada kolom opportunity atau kesempatan atau peluang, dan ada kolom threat atau ancaman. Nah, dalam tabel ini kita bisa menganalisis faktor-faktor internal atau faktor eksternal yang akan mempengaruhi kebijakan atau langkah yang akan kita ambil nantinya setelah mengetahui apa sih kekuatannya, kekuatan usaha kita, kekuatan organisasi kita, atau kekuatan diri kita, strength-nya atau kekuatannya itu di mana, weakness-nya itu di mana sih, kelemahannya itu apa sih, kekurangannya itu apa sih, lalu opportunity itu adalah kesempatan, peluangnya itu ada di apa sih, bagian mana sih, apa yang menjadi peluang untuk kita, dan threat atau ancaman atau kemungkinan masalahnya itu ada di mana. Itu bisa kita petakan dan mengambil langkah-langkah yang strategis atau keputusan yang tepat untuk diri, untuk organisasi, untuk usaha, atau lebih luasnya untuk perusahaan. Kita mulai dari tabel strength. Menggunakan SWOT analysis ini selalu menggunakan metode pola bertanya. Jadi munculkan pertanyaan di tabel pertama. Strength, apa sih kekuatan kita? Kelebihan kita apa sih? Yang menjadi keunggulan kita apa sih? Apa yang kita lakukan dengan baik? Apa yang kita kerjakan dengan baik? Apa yang kita produksi dengan baik? Apa yang menjadi kekuatan utama dari bisnis kita? Atau apa yang menjadi karakter utama dari diri Anda? Atau yang sangat menjual dari dirimu, misalnya pintar menulis, atau pintar menggambar, atau pandai berbicara, atau memang gampang disukai banyak orang. Itu adalah salah satu strength atau kekuatan dari diri kita. Nah, kalau dalam bentuk perusahaan atau organisasi, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekuatan perusahaan Anda. Hal unik apa yang tidak dimiliki orang lain tapi ada pada diri Anda. Itu adalah poin-poin untuk mencari strength atau kekuatan. Kolom kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, sama ya polanya dengan memunculkan pertanyaan. Kelemahan kita tuh sebenarnya apa sih? Kekurangan kita tuh apa sih? Aku nggak bisa apa sih? Yang saya pasti belum tahu apa sih? Pengetahuan apa yang masih belum saya pahami, atau apa yang kurang optimal di perusahaan kita dibandingkan perusahaan lain, atau kita bisa memunculkan apa sih selama ini yang kita hindari atau yang kita takuti sebenarnya itu sebagai sebuah kelemahan. Nah, dari kolom kelemahan ini nanti ditemukan apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kelemahan. Pasti ada toolsnya untuk mengurangi atau menghindari potensi besarnya sebuah kelemahan. Ini akan ada langkah yang kita dapat munculkan sebagai hasil dari mengetahui kekurangan. Kalau dalam usaha, sebenarnya kita bisa mengetahui faktor-faktor apa sih yang menjadi kelemahan atau kekurangan produk kita, usaha kita, atau organisasi kita dibandingkan produk lain, usaha lain, atau organisasi lain. Oke, di kolom ketiga adalah kolom opportunity atau peluang. Dari kolom peluang ini kita bisa melihat, menentukan, menggambarkan
apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kembangkan, apa yang kita bisa inovasikan, apa yang kita bisa munculkan 5 tahun ke depan, atau kita bisa memunculkan kemungkinan-kemungkinan teknologi masuk di bidang usaha kita. Jadi lebih modern, modernisasi, memunculkan industrialisasi 4.0, jadi masuk ke dalam pola bisnis Anda atau metode bisnis Anda. Ini adalah sebuah peluang. Nah, ciptakan peluangnya dari mana? Pertanyaan-pertanyaan ya, seperti pola sebelumnya di strength dan weakness. Opportunity juga akan mencari pertanyaan tentang peluangnya di mana, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang kita bisa majukan, apa yang bisa kita maksimalkan. Nah, opportunity ini juga bisa mempertimbangkan eh, kebijakan pemerintah saat ini bagaimana, apakah itu menjadi peluang untuk kita, atau kondisi pasar sekarang ini seperti apa, marketnya apakah sedang cocok dengan apa yang akan kita munculkan nanti sebagai produk penjualan. Tren-tren di masyarakat, pola-pola sosial ini juga bisa menjadi potensi atau opportunity untuk bisa kita kembangkan sebagai nantinya menjadi strength. Yang terakhir adalah kolom ancaman. Sebenarnya apa sih kekurangan kita nih yang membuat munculnya potensi sebuah ancaman atau kegagalan atau kerusakan atau masalah. Nah, kita bisa memprediksi potensi-potensi masalah, potensi kerusakan, potensi ancaman, potensi persaingan ini di kolom threat. Bahkan kita bisa memikirkan pola pikir pesaing kita di kolom ini. Misalnya, kalau sebagai pesaing apa yang kita lakukan? Nah, memposisikan diri sebagai pesaing ini memunculkan pertanyaan dan nanti Anda akan menemukan jawaban yang bisa diisi di kolom thread ini. Misalnya, teknologi apa nih yang terbaru yang kita masih belum update atau masih bakalan membuat kita ketinggalan. Atau bisa digunakan sebagai metode evaluasi dengan melihat kompetitor, apa yang dilakukan oleh kompetitor kita selama ini, apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang mereka kembangkan. Dan itu nanti pasti akan menjadi potensi ancaman untuk kita. Oke, nanti bisa dilihat di tabel berikut ini. Saya tampilkan di layar komputer. Di situ muncul tabel analisis SWOT ya, di mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini memunculkan di tabel itu dari fokus internal dan fokus eksternal, apa yang bisa dilakukan dengan baik, apa yang salah dengan kita sekarang, kemungkinan apa yang ada yang kita bisa maksimalkan, dan apa yang menjadi mungkin potensi masalah ke depannya. Itu akan menjadi fokus internal dan fokus eksternal. Oke, dalam hasil analisisnya bisa membandingkan lebih besar mana, strength atau weakness, opportunity atau threat. Jika strength dan opportunity lebih banyak daripada weakness dan threat, maka kita bisa melakukan perluasan, kita bisa melakukan pengembangan, kita bisa melakukan ekspansi misalnya. Tapi jika weakness dan threat-nya terlalu besar atau lebih banyak daripada strength dan opportunity, maka yang dilakukan lebih baik adalah konsolidasi atau perbaikan atau evaluasi, sehingga memunculkan kekuatan yang lebih banyak dan kesempatan yang lebih luas. Secara garis besar mungkin itu yang bisa kita bahas terkait dengan SWOT analysis. Ini bisa dicoba juga secara pribadi untuk mengukur kompetensi diri, atau sebenarnya saya di mana sih untuk mengukur kemampuan diri. Ini bisa dilakukan menggunakan tabel yang sama, tabel SWOT. Kekuatan saya apa, kelebihan saya apa, yang menjadi potensi diri saya apa, kekurangan saya apa, yang masih saya belum bisa apa, yang masih belum saya miliki untuk menjadi seseorang yang lebih baik itu apa, lalu kesempatannya ada di mana, apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan diri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki masa depan misalnya, lalu apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi mungkin jadi masalah dalam beberapa waktu ke depan jika saya tidak melakukan hal-hal ini. Itu bisa banget untuk dilakukan dalam bentuk metode analisis SWOT analysis. Oke, kurang lebihnya seperti itu apa yang dapat saya sampaikan menggunakan tabel SWOT analysis.